Pak Deddy. Memang sebagaimana diberitakan di media-media, proses ini masih panjang, ya. Tapi kemudian paling tidak suara dari rakyat Korea ya yang terlihat gitu ya, itu sudah diakomodir atau didengarkan oleh parlemen yang kemudian menginginkan kembali kepada suasana demokrasi, ya. Karena ketika diberlakukan darurat militer, yaitu semua kehidupan demokrasi menjadi sangat-sangat dibatasi, begitu kan. Nah, inilah yang kemudian rakyat Korea juga mengetahui bahwa alasan dideklarasikannya darurat militer itu memang sesuatu yang dipertanyakan juga, begitu. Makanya. Tapi belum sampai pada jam malam kan, belum. Kalau darurat militer sudah, Pak, gitu. Sudah. Tapi kemudian kan dibalikan, dianulir kan, kemudian bahkan sekarang kita bisa bilang bahwa ini adalah kemenangan dari parlemennya, ya, karena memang sudah bisa membalikan, dan parlemen dan juga termasuk partai politik pendukung dari Presiden Yoon ini kemudian setuju untuk kemudian memakzulkan beliau, ya. Tapi kemudian karena Korea ini juga merupakan negara berdasarkan hukum, gitu ya, Pak. Itu masih ada proses yang dia harus tentukan oleh pengadilan tertingginya. Ya, apakah proses politik yang dilakukan di parlemen ini, ya, itu dapat dibenarkan secara hukum konstitusinya. Sebentar, Pak Arif. Ya. Jadi partai politik pendukung dari Presiden Yoon ini juga mendukung tentang pemajulan. Iya, betul. Dahsyat ya? Iya, betul. Dahsyat loh, keren. Kalau di sini terjadi bagus banget itu. Contoh-contoh budaya maksudnya. Iya, betul, betul. Ya, gitu. Ya, artinya di sini kita tidak lagi mungkin proses politik ini sudah bisa melihat mana nih yang sebetulnya yang benar, begitu ya. Artinya tentu dalam proses politik yang kemudian menghasilkan keputusan hukum, ya, ini kemudian rakyat akan bisa menilai bagaimanakah demokrasi yang ideal. Kalau demokrasi itu tidak hanya melulu terkait dengan politik, tapi juga kita harus mendasarkan itu kepada aturan hukum yang berlaku, begitu Pak Deddy. Ya, artinya di Korea itu hukumnya tegak, bahwa pemakzulan partai politiknya menyetujui dan mendukung itu karena memang ada kesalahan yang fatal di depan publik. Itu maksudnya loh. Iya, darurat militer yang mungkin saya tidak tahu alasannya seperti apa, tapi yang jelas bahwa ini kan kalau hanya oposisi belum tentu harusnya dibela oleh partainya kan. Iya. Ya, sebetulnya alasan kenapa partai yang mendukung, alasan kenapa diberlakukan darurat militer itu kan karena presiden merasa bahwa parlemen itu menyerang pemerintahan, ya, karena memang yang saya ketahui melalui media bahwa ada proses yang kemudian seolah-olah ada tindakan-tindakan yang koruptif ya di tubuh pemerintahan yang kemudian dibawa ke ranah politik oleh Pak Presiden, ya, bahwa seolah-olah parlemen ini ingin menjatuhkan presiden, begitu. Nah, inilah yang kemudian menariknya buat kita sebagai orang luar yang melihatnya, bagaimana proses politik ini kemudian bergerak, ya, sedemikian dahsyat, begitu ya, antara presiden dengan parlemen, begitu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa pada saat proses politik ini berjalan, ya, hukum itu tidak dilupakan, Pak Denny, begitu ya. Kemudian harus menunggu. Nah, pada saat menunggu inilah yang kemudian rakyat dan juga pemerintahan lain harus bersabar untuk menunggu, karena proses hukum yang di pengadilan itu kan tidak selesai 1-2 minggu, bahkan yang saya dengar bisa sampai 6 bulan. Nah, yang sekarang ini sedang berjalan, dan pemerintahan saat ini dipimpin oleh disebut dengan Perdana Menteri sebagai acting presiden. Ya. Nah, menarik, mohon maaf Pak Deddy ya, kalau saya tambahkan, jadi kalau saya sebut Perdana Menteri itu seolah-olah kita berpikir, kok ada pemimpin pemerintahan dua nih, gitu kan. Ada presiden, ada Perdana Menteri. Betul. Nah, jadi kalau Korea itu sedikit unik, Pak. Kalau di sana memang kepala pemerintahan dan kepala negara itu jadi satu dengan presiden, sama seperti kita. Tapi ada juga Perdana Menteri, ya, dan dia ada sebagai wakil presiden, begitu. Tapi disebutnya Perdana Menteri. Perdana Menteri itu biasanya bukannya parlementer ya? Betul. Nah, memang dipilih oleh parlemen. Tapi tugas beliau adalah sebagai wakil presiden dan second in line ketika presiden itu berhalangan. Padahal presiden juga memimpin pemerintahan. Betul. Jadi ketika sekarang namanya Mr. Han ya, Han Duck-soo kalau nggak salah. Han Duck-soo. Itu dia menjadi acting presiden. Nah, saat-saat ini yang krusial, Pak. Kenapa? Karena kita tidak bisa menegasikan bahwa pendukung Presiden Han juga ada yang loyalis, begitu ya. Karena pada saat dia berdiskusi untuk memberlakukan darurat militer, yang diajak bicara adalah Menteri Pertahanan, begitu. Nah, ini kan
ada kemungkinan juga bahwa ada loyalis yang ada di militer. Partai begitu. pendukungnya sama sekali nggak membela atau mungkin ada sekian persen dari kekuatan itu? Ya, memang tidak semua seluruhnya partai politik mendukung, tapi ada beberapa anggota parlemen dari partai pendukungnya yang juga mendukung pemakzulan tersebut. Sehingga suara dari parlemen itu meloloskan pemakzulan. Ya, alasan Presiden Yoon itu menerapkan emergency ya, darurat militer itu apa sebetulnya? Esensinya itu apa? Ya tadi karena ada penyelidikan ya, kalau di kita tuh seperti hak angket begitu ya, yang kemudian dinarasikan balik oleh Pak Presiden itu seolah-olah ini adalah penyerangan institusional dari parlemen kepada presiden. Ya, padahal ini kan ya tadi kita harus membuktikan bahwa memang betul-betul ada, apakah ada ya penyelewengan yang dilakukan oleh presiden begitu. Kalau ternyata penyelidikan itu ketika pihak parlemen melakukan penyerangan terhadap presiden atau menggoyangkan kekuatan politiknya itu ternyata tidak terbukti, apakah juga akan batal dimajulkan? Nah ini menarik ya, luar biasa pertanyaannya. Saya pikir karena ini sudah ada di ranahnya pengadilan Hukum. tinggi dan ini sudah menjadi proses politik yang sudah berjalan, saya rasa itu menjadi tidak relevan lagi Pak Deddy ya, karena memang ini sudah berjalan dan sudah akan dilakukan. Masalah ini dilanjutkan atau tidak, saya kurang update nih ya. Mungkin Pak Wira atau Bu Rati ada update apakah proses investigasi terhadap Presiden Han ini masih berjalan atau tidak. Tapi saya rasa justru yang sekarang difokuskan adalah yang tadi, yang pemakzulan oleh parlemen dari pada presiden. Sekarang pada fase proses pemakzulan berada di pengadilan sebut saja. Berarti kan itu diselidiki benar atau salahnya. Akan tetapi kalau misalnya Presiden Yoon ini bisa membela diri bahwa saya punya alasan loh karena saya akan digulingkan lalu maka saya meminta pertolongan militer, dan itu ternyata belum tentu juga bisa balik itu kekuasaan. Bisa saja kecuali karena yang diuji oleh pengadilan adalah benar atau tidaknya proses pemakzulannya, bukan masalah si pribadinya si presiden ini, begitu Pak. Jadi kalau misalnya ternyata presiden bilang tidak, ini tidak sah, dia menjadi presiden lagi, begitu. Kayaknya mesti berbaik-baik sama Mahkamah Agung ya. Kayak di sini. Gitu ya. Ya, ini saya kira seru. Yang menarik itu kan bukan hanya sekedar kekuatan politik di parlemen itu kan sebetulnya, tapi ada kekuatan sosial budaya yang lain itu yang menarik, yang rasanya mungkin hampir kita baru dengar di satu negara kekuatan sosial ya masyarakat gitu yang bisa melakukan jadi pressure group ya Pak Wira ya. Rajin lagi gitu kan. Dengan kesamaan kesukaan, favorit karena K-pop, makanya mereka bersatu gitu. Ini kan dasar mungkin dalam satu bahasan lain ini tersendiri kali ya. Betul. Kalau izin Pak Deddy ya, karena saya melihatnya dari sisi hukum internasional, memang kita melihat ini adalah sebuah reputasi dari negara Korea Selatan itu sendiri ya, dengan budayanya. Atau mungkin nanti Bu Rati bisa menambahkan bagaimana soft power dari Korea Selatan ini mendunia ya. Kalau tadi Pak Deddy mengatakan bahwa kita tidak terlalu terpengaruh begitu ya. Mungkin kalau keadaan di Korea itu semakin memburuk ya, ada juga pengaruhnya ke kita ya. Artinya dari sisi perdagangan ya itu ekonomi pasti akan terdisrupsi begitu ya. Minimal kawasan Asia lah ya. Kawasan Asia, karena memang Korea Selatan ini termasuk salah satu negara yang ekonominya kuat begitu kan. Betul. Kita bandingkan misalnya ya jauh lah misalnya di Timur Tengah ketika asap turun atau jatuh gitu kan. Itu kondisi di kawasan juga menjadi tidak stabil begitu. Dan yang paling sedih adalah ketika negara Korea itu kemudian tidak baik-baik saja, yang sedih adalah ARMY, Pak. ARMY. Penggemar berat dari K-pop-nya. Tidak ada lagi show yang bisa dilaksanakan begitu. Nanti semua bintang popnya itu harus masuk militer semua. Nah, gitu. Tidak ada yang showcase nanti. Atau K-popnya mogok mungkin jadi showbiz di Indonesia pun jadi berkurang kan gitu.